Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhimmatul Alia dan rekan-rekan saya. Nama saya Meli Maria. Saya Suryanti. Di sini kita akan apa ya, Kak? Akan apa ya? Di sini kita akan micro teaching tentang pembelajaran IPA di SD atau MI. Selanjutnya kita akan mengambil tema apa ya, Bu? Kita akan menggunakan tema daur hidup hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu absen terlebih dahulu. Pertama, Mary Kana. Oh, hadir ya Mary. Kedua, Mirza. Bagaimana Mirza? Hadir ya? Ya. Yang ketiga, Eli Kurniati. Yang terakhir, Reka Rusiana. Hadir ya Reka? Alhamdulillah ya. Anak ibu semuanya pada hadir. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, ibu akan mengajak kalian membacakan teks Pancasila. Ikutin ibu ya anak-anak. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kalian membaca teks Pancasila, Ibu harapkan kalian hafal ya Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dan sebagai seorang warga negara yang baik, tentunya kita harus mengamalkan kelima Pancasila tersebut. Untuk penyampaian materi kita pada pagi hari ini akan dilanjutkan oleh Ibu Meli. Baiklah, setelah kemarin kita belajar tentang pembelajaran IPA tentang serangga, hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang siklus hidup hewan. Nah, di sini Ibu mau tanya, siapa tahu tentang siklus hidup hewan? Ya, ayam. Nah, misalkan ayam ya. Apa contoh ayam sebelum menjadi ayam apa? Ayam itu bertelur atau melahirkan? Bertelur. Oke. Sebelum menjadi ayam tentu ayamnya bertelur. Nah, setelah bertelur menetas itu keluarlah anak ayam. Nah, ya, jadi keluar ayam ya. Itu contoh ini. Ayam ya. Nah, sekarang Ibu kasih contoh media. Ibu punya media nih. Nah, ini media Ibu. Ibu punya 3 media. Nanti yang akan Ibu jelaskan. Contoh media yang pertama yang akan Ibu jelaskan, ini medianya ya. Media yang Ibu bawa yang pertama adalah media tentang kupu-kupu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu siklus hidup hewan tentang kupu-kupu ini tadi. Nah, apa yang anak-anak Ibu lihat dari kupu-kupu ini? Ya, cantik. Kupu-kupu ini memang cantik ya. Nah, tentu siklus hidupnya sebelum menjadi kupu-kupu yang cantik ini ada beberapa tahap yang dilaluinya. Nah, contohnya sebelum menjadi kupu-kupu, yang pertama adalah menjadi telur. Ya, setelah menjadi telur, setelah telur
berubah menjadi apa lagi? Oh iya, menjadi ulat ya. Setelah ulat tentunya akan berubah menjadi ya kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong menjadilah kupu-kupu nan cantik. Nah, ini Ibu contohkan. Nah, ini ya. Nah, medianya yang ibu buat. Nah, sebelum itu ini kupu-kupu. Tentu dia menjadi telur. Setelah telur ulat. Nah, ulat, setelah itu kepompong, dan terakhir menjadi kupu-kupu. Nah, sudah mengerti kan anak ibu yang media yang ibu jelaskan tentang kupu-kupu? Nah, sekarang coba lagi kita menggunakan media yang kedua. Daur hidup hewan yang ingin ibu sampaikan pada pagi hari ini yaitu yang bernama kumbang. Siapa yang tahu? Pernah melihat kumbang? Iya, anak ibu alhamdulillah pernah melihat kumbang atau pernah mendengar kumbang. Namun pada saat ini ibu akan menjelaskannya. Ini contoh media kumbang anak ibu yang telah ibu persiapkan. Cantik anak ibu. Ya, ini adalah hewan yang bernama kumbang. Hewan ini metamorfosisnya atau daur kehidupannya itu dimulai dengan cara bertelur. Ini anak ibu, telur. Tahap pertama dia akan bertelur. Kemudian tahap yang kedua dia akan menjadi larva. Larva ini bisa seperti ulat, masih berbentuk ulat anak ibu ya. Larva ini. Kemudian setelah menjadi larva dia akan berubah menjadi pupa. Pupa anak ibu ini pupa. Pupa ini sudah menyerupai bentuk kumbang, tapi dia masih warnanya pucat, tapi postur tubuhnya sudah lengkap semuanya. Sudah membentuk kumbang, tapi masih pucat anak ibu ya warnanya. Ini namanya pupa. Kalau dulu ibu mengenalnya namanya kepompong ya, kepompong. Setelah dia menjadi pupa atau kepompong, dia akan berubah menjadi kumbang dewasa. Oke, lihat kumbang dewasanya ini anak ibu. Pada umumnya kumbang ini mempunyai tekstur tubuhnya yang keras. Ya anak ibu, ini adalah kumbang. Kumbang atau metamorfosisnya atau daur hidup kumbang diawali dengan bertelur, kemudian dilanjutkan dengan larva. Larva ini sama menyerupai dengan ulat. Kemudian dia akan berubah menjadi pupa. Pupa, setelah menjadi pupa dia akan menjadi kumbang dewasa. Oke anak ibu, inilah metamorfosis kumbang atau daur hidup kumbang anak ibu ya. Selain media yang disampaikan oleh Ibu Meli dan Ibu Suryati, di sini Ibu juga memiliki media pembelajaran seperti mereka nih. Di sini Ibu akan menyampaikan tentang daur hidup kata. Ini anak-anak ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang daur hidup pada katak, di mana pertama kali katak ini dia berbentuk telur. Ya benar sekali, telur katak ini seperti biji selasi bukan? Yang biasa kita buat di es. Lalu telur katak menetas menjadi berudu atau biasa sering kita sebut kecebong. Setelah berudu, lalu berkembang menjadi berudu berekor atau berudu berkaki. Setelah mengalami beberapa proses yang tadi, barulah tumbuh menjadi seekor katak dewasa yang sering kita dengar bunyinya di sekitar rumah kita. Baik anak ibu,
mudah-mudahan anak ibu dapat memahami materi kita pada pagi hari ini, yaitu daur hidup hewan. Di mana daur hidup hewan tadi telah disampaikan oleh Ibu Ima. Kupu-kupu juga telah disampaikan oleh Ibu Meli, dan Ibu juga telah menyampaikan tentang daur hidup kumbang. Mudah-mudahan anak ibu dapat memahami materi yang telah ibu sampaikan bertiga di sini. Sebelum ibu tutup, ibu tetap akan mengevaluasi pembelajaran ibu pada pagi hari ini. Apakah anak ibu sudah memahami atau sejauh mana anak ibu memahami? Kalau ibu tanya kepada anak ibu, paham anak ibu? Anak ibu semua menjawabnya paham. Alhamdulillah paham ya. Tapi ibu tidak tahu paham apa pahamnya, tidak tahu ibu. Nah, di sini ibu akan memberikan soal. Ada 5 soal nanti yang ibu berikan. Ibu tuliskan di papan tulis, anak ibu jawab ya. Masih ada waktu kita sekitar 15 menit anak ibu ya. Jadi ibu mengharapkan mudah-mudahan anak ibu bisa menjawabnya. Kalau kita memahami materi tadi itu mudah, insya Allah selesai selama kurang lebih 7 menit apa 10 menit paling lama. Baik anak ibu, kita sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu anak ibu. Berdoa dulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Sandi. Oke, Sandi, maju ke depan untuk memimpin doanya. Oke, Sandi, alhamdulillah Sandi sudah memimpin doa pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.